Oke, kembali lagi di podcast Stage bersama gue Denny. Gue Bastian. Kali ini kita akan bahas soal financial technology. Ini Oke. sumpah gitu kayak. Waduh, Kalian pada tahu nggak sih tentang financial technology? Financial Nah, fintech. iya betul banget, vintage tuh. Dia tuh memanfaatkan teknologi untuk mengatur keuangan. Ya itu kayak banking, QRIS. Dan menurut gua itu sebuah inovasi yang sangat bagus gitu. Karena apa? Itu dia dapat memudahkan semua metode pembayaran. Jadi Betul. kita nggak perlu bawa uang fisik atau apa. Dan kalau kita lupa bawa dompet, kita masih punya teknologi Fintech keuangan. Iya. Kalau menurut Akbar gimana, Akbar? oke, menurut gua ya fintech ini secara definisi, Oke. secara definisi tiap orang beda-beda mendefinisikannya. Nah, fintech itu sendiri terbagi-bagi gitu. Apa Ada yang itu? bilang fintech itu kita bilang bank konvensional sekarang ya. Investment. Nah, sekarang ada yang bilang itu fintech karena mereka juga pakai teknologi kan, ATM. TM. Nah, terus ada banking, ada juga bank jago yang nggak ada bank fisiknya, Oh, Bang Jago. ya kan, bank jago. Itu nggak ada bank fisiknya disebut fintech. Iya. Nah, makanya tiap orang tuh ada banyak definisi lah tentang fintech itu kan. Makanya menurut gua fintech itu merupakan suatu teknologi dalam sektor keuangan, di mana inovasi teknologinya itu menyederhanakan dan eh, mempermudah lah Bermudah. untuk konsumen gitu, sehingga lebih cepat, lebih mudah, praktis, efisien gitu kan. Menurut lo gimana? Kalau gue sih sebenarnya udah ada kata Denny, udah mungkin gue cuma nambahin aja sih kayak sebenarnya ini tuh inovasi teknologi yang tadi mencakup untuk meningkatkan layanan kualitas keuangan. Itu aja sih menurut gua. Ya, Karena yang tadi dibilang kan udah banyak nih. Aku menambahkan apa yang menurut aku yang pantas untuk ditambahkan gitu deh. Oke. Tadi kan Mas Akbar sempat bahas juga ya kayak ATM gitu. Ternyata itu ada loh sejarahnya. Jadi pada Vintage 1.0 itu mulai ada pembangunan infrastruktur di mana layanan keuangan sudah mulai muncul kartu-kartu gitu, kartu kredit kredit pertama, kartu debit pertama gitu. benar. Nah, secara sejarah ya, Oke. dari 1.0 hingga sekarang udah 3.0, ada 3.5 juga lah. Ya. Di sini sepemahaman saya gitu. 1.0 ini dimulai dari tahun 1950-an, 18, bahkan tahun 1800-an gitu kan. 1.0 1.0 ini lebih condong ke pembangunan infrastruktur awal dulu tentang teknologi keuangan. Terus secara teknologi itu juga udah, ternyata udah pertama 1.0 itu udah mulai ada kredit. Gitu. Nah, 2.0 itu fokusnya ke pengembangannya, di mana di situ udah ada ATM, udah ada e-banking gitu. 3.0 itu di mana udah masif adanya smartphone kan. Nah, smartphone itu di situ kita udah lebih canggih lagi nih, udah pakai mobile banking, udah pakai ada e-money kan di situ ya. Jadi 3.0 ini ditandai adanya cryptocurrency juga kan, dengan Bitcoin misalnya kan, pakai teknologi blockchain itu gitu. Berarti kalau dari penjelasan kira-kira kita ini di vintage berapa? Sebenarnya bisa dikatakan 3.0, bisa dikatakan 3.5. Kenapa tuh? 3.0 ini kita sekarang jadi pengguna mobile banking kan, pakai QR code, pakai money kan, berarti kita berada di situ. Tapi ada juga bisa disebut 3.5, 2.5. di mana kita itu lebih condong ke ada perubahan perilaku nih. Oh, perubahan perilaku. Nah, itu Yang kan tadinya contohnya itu 3.5 itu salah satunya pergeseran perilaku konsumen. Nah, yang biasanya pakai ke kantin bayar pakai duit, sekarang kan orang-orang udah pada kris, kris. pakai HP aja tinggal set Nah, foto sekarang kayak gitu. bebas. Tinggal ketik nominal masuk semua. Betul. Yes. Pengalaman lu nih menggunakan QR atau financial technology zaman sekarang nih gimana? Aku jelasin aku aja ya. Iya, coba. Ketika aku nggak pakai QRIS dan aku ketika aku pakai QRIS. Nah,
pada saat aku nggak pakai kirim itu serba lama dan aku tuh orangnya cashless, dimana aku lebih mendingan debit dulu ya, debit yang langsung gesek. Cuman di beberapa tempat yang sederhana maupun yang mungkin eh, tidak memakai apa, ATM atau gimana, dia lebih memilih cash, aku bingung gitu, aku bingung kayak terus bayar pakai apa. Tapi ketika ada QRIS ini lebih memudahkan di mana kita emang membawa ponsel setiap saat, jadi langsung kamera attention langsung bayar gitu. Jadi Tapi lebih lu cepat. ada pengalaman buruk nggak pakai fintech ini? Sebenarnya kalau sih belum ya, belum, jangan sampai. Misalnya lu masuk duitnya nih, bayar nggak masuk duitnya. Oh, Mas. Oh, gue pernah tuh. Gimana Biasanya tuh? di warung-warung depan gitu, Ah, udah gua scan, udah ketik nominal, Ah. ternyata belum masuk, akhirnya dicoba lagi, masuk lagi. Jadi bisa kemungkinan tuh kita bayar 2 kali. Jadi padahal kita udah apa namanya, udah bayar nih, tapi di data misalnya belum gitu. ya. Akhirnya kita coba lagi, bayar lagi. Nah jadi gua bayar 2 kali. Itu pengalaman menurut gua. Mungkin ya salah satu faktornya juga karena jaringan. Nah jadi Sistem juga. sistem juga pengaruh. Nah mungkin kesulitannya itu pada saat ini tuh ya, kalau kita yang udah terbiasa nggak pakai cash gitu, kalau kita udah terbiasa cashless dan harus dihadapi menggunakan cash, itu bakal sulit banget, apalagi kalau kita udah di luar jangkauan jaringan gitu. Contoh ya, ini ada salah satu, gue nggak boleh nge-spill sih sebenarnya, kayak Halo Bank. Oke. Gimana? Gue kan setiap hari pinjam di TSM. Jadi Halo Bank ini tuh bikin gue pusing gitu. Pusing kenapa? Kalau kesan gue tuh sebenarnya dari fintech ini tuh sebenarnya SDM yang membuat sulit. Sebenarnya fintechnya tidak pernah membuat sulit. Contohnya? Contohnya Halo Bank TSM ya, saya baru tahu. Jadi Kronologinya. kalau sebenarnya saya kan naik motor, cuma motornya itu memang besar. Terus? Saya ini ya maksudnya saya ini di jalurnya mobil, saya tuh yang susah kalau misalnya terus rokok kocek dompet saya kan, saya nggak pernah pakai dompet. Jadi suatu ketika saya nggak bawa uang sama sekali, terus di layanan tersebut tuh harus pakai cash. Kalau banknya itu dia mempunyai strategi kalau misalkan umatnya udah banyak dibalikan kembali ke cash gitu. Jadi itu ada sistem strategi di mana dia itu biar menarik pelanggan atau bank tersebut. Saya nggak ada cash, jadi saya harus kayak gimana ya kan, dia ngomong dia keke gini, akhirnya saya bodoh amat saya. Jadi gara-gara ada fintech tersebut saya juga jadi ini, itulah pengalaman buruk saya terhadap layanan fintech Alobank itu, karena dia pura-pura nggak bisa gitu kan. Rumit, kenapa sebenarnya fintech itu untuk mempermudah transfer uang digital dan pembayaran dengan ponsel, tapi emang SDM-nya aja kalau bisa saya katakan itu goblok. sorry ya. Tapi bukannya apa namanya, platform yang tersebut itu jadi meringankan beban biaya parkir ya? Apa? Kalau kita pakai platform yang lu bilang itu. Iya, platformnya itu yang saya bilang tadi deh, dia itu emang di sistemnya sendiri itu memperlumitkan. Kenapa sebenarnya SDM yang memperumit, harus nge-scan-nya di parkirannya, harus ini bisa scan tap gitu aja, ternyata di mana sih bisa. Kalau menurut Oke nih, kan kita di dunia kampus ya, dan gue sering banget nih nemuin permasalahan-permasalahan, tapi ini mengenai pinjaman online, pinjol. Banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa nih yang tertarik banget nih yang pinjaman online karena dia merasa uangnya udah habis, nggak mungkin dong dia minta uang ke orang tua atau apa, minjem ke temen juga nggak dapat, akhirnya dia menghalalkan segala cara, salah satunya sebenarnya pinjaman online. Sedangkan pinjaman online itu apalagi yang ilegal itu sangat dilarang karena bunganya itu yang selalu, main iya, selalu bertambah yang akhirnya
tadinya memudahkan jadi mempersulit gitu. Nah, kalau dari lu nih pandangan sebagai mahasiswa yang mungkin pernah menggunakan pinjol atau enggak, itu gimana? Itulah kalau menurut gua SDM itu perlu disosialisasikan, jangan sampai teknologi ini dibilang orang tadinya nggak tahu jadi malas untuk memakai karena diperlukan oleh SDM-nya sendiri gitu ya. Gimana tadinya itu tidak ada ketentuan seperti itu maupun ada kebijakan seperti itu, dibuat aja kebijakan di dalam fintech tersebut gitu. Kalau Menurut menurut saya gue sih, iya benar. Harus selektif lah, kita sebagai iya. mahasiswa selektif. Kalaupun kita mau cobain pinjol nih, kita harus benar-benar riset dulu nih si aplikasinya tuh emang udah terdaftar belum di OJK, Oke. udah terus kredibel gak buat kita pinjemin, jangan-jangan cuman terus data-data kita nggak aman itu malah diperjualbelikan juga, walaupun ya Indonesia juga rentan juga ya dalam data ya gitu. Jadi untuk pinjol ini sendiri kita harus selektif, terus benar-benar juga produk si perusahaan ini. Oke. Oke. Yang dari permasalahan itu tuh, gue tuh sebenarnya nggak setuju gitu kalau mahasiswa yang menggunakan pinjol ini untuk keperluan konsumtif. Nah, Karena itu akan merugikan banget gitu, apalagi dari bunga-bunganya. Nah, kecuali sebenarnya pinjaman online itu salah satu alternatif paling cepat agar kita mendapatkan uang, karena kalau kita pinjam ke bank itu prosesnya akan lama banget. ya. Betul. Nah, jadi menurut gua pinjol ini bisa banget digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan uang, tapi untuk kita putar lagi gitu loh. Misal untuk bisnis gitu, yang kita perlu beli biaya bahan, tapi DP dari customer kurang gitu. Nah, jadi ketika pelunasan bisa langsung kita bayar. Karena kalau pinjol yang mahasiswa gunakan buat konsumtif, kan dia harus nunggunya lama juga gitu buat dia dapetin uang karena dia nggak ada penghasilan gitu. Itu kalau gue pinjol. Ngomong-ngomong tentang pinjol nih, sebenarnya fintech itu terbagi teman-teman gitu, terbagi jadi beberapa gitu. Nah, di fintech ini ada yang namanya, kan tadi kita ngomongin di digital payment, ternyata dalam peminjaman juga ada dibagi-bagi, ada peer to peer lending, di mana antara buat kebutuhan atau kebutuhan bisnis tuh, misalnya orang butuh duit, ada nih, jadi lu misalnya selaku pemberi pinjaman tuh, gua sebagai lendernya, itu peer to peer lending gitu. Ada juga microfinancing. Contohnya ada salah satu platform itu menjadikan penghubung gitu, penghubung antara pengusaha mikro di desa-desa itu dengan investor misalnya di Jakarta. Jadi dia tuh fintechnya tuh di situ gitu, menghubungkan antara si pengusaha ini yang ada di desa kan butuh modal nih dengan investor yang di kota gitu. Nah, itu salah satu wujud fintech itu, selain dari pinjol itu gitu kan, alternatifnya gitu. Oh, berarti udah ada dong, udah ada media digitalnya untuk membantu mereka gitu. Benar, udah ada sebenarnya. Sebenarnya sekarang ini zaman serba digital sudah. Contohnya kita bisa menginvestasikan uang kita dalam bentuk koin. Koin. Apa? Kita bisa bilang itu blockchain. Kripto lah ya. Kripto. Kalau teknologi blockchain. Iya, betul. Ya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi yang kita bisa simpulkan dengan contohnya itu Bitcoin sih, karena Bitcoinnya sekarang gila-gilaan harga. Satu Bitcoinnya aja udah bisa enak gitu, Bisa ratusan juta bahkan kalau nggak salah. Iya, satu itu. Tapi ada yang itu juga kan, Iya, yang nyangkut misalnya kan. betul. Karena itu tuh apa ya? Yang keputusan yang harusnya bisa di kita putuskan dengan data maupun serta analisis. Jadi nggak bisa semena-mena karena ini uang yang besar, jadi ini besar uangnya bisa juga resiko. Semakin naik resikonya sebaliknya semakin untung maupun buntung. Itulah konsep di mana uang digitalisasi dan itu koin. Tapi kripto itu muncul kalau nggak salah di tahun 2010-an ya. Ya. Muncul awal sih 2009 Oh, 2009. di 3.0 itu. Oh, itu kalau nggak salah satu koin itu di belasan ribu rupiah. Dulu. Iya nggak sih? Kurang tahu sih kalau itu sebenarnya.
Dulu sih Kalau nggak salah di belasan ribu rupiah. Ribu Dan goceng. faktanya sekarang dari 2009 sampai 2023 itu udah 14 tahun, itu udah nyentuh ratusan juta gitu, bahkan lebih dari setengah miliar. Itu berarti kripto ini menurut lu pada ini nggak sih, potensinya sangat besar atau enggak gitu? Karena takutnya ini tuh hanya sebuah tren aja gitu, kayak sebuah apa ya, iya hanya sebuah tren, orang-orang FOMO akhirnya harganya naik mahal. Apakah kripto ini akan terus bertahan hingga belasan tahun ke depan gitu? Karena takutnya orang-orang ini udah tergiur nih, wah ini prospeknya bagus nih karena 10 tahun belakangan naiknya ratusan bahkan ribuan persen kali lipat gitu. Nah takutnya orang udah masuk pas belasan tahun ke depan, kripto ini malah hilang gitu. nah itu sorry ya potong. Nah itulah gunanya pemerintahan, di mana cawapres kita Gibran Rakabuming itu harus ada regulasi tentang kripto, dia ngomongkan. Dia akan mengizinkan ahli-ahli kripto gitu. Nah sebenarnya keputusan pemerintah tentang regulasi dapat diasumsikan memiliki signifikan ya, Signifikan. yang tadi dibilang FOMO. Sebenarnya itu bisa tidak menjadi FOMO dan bisa menjadi kelangsungan Indonesia untuk lebih maju. Itu dari juga salah satu bisa. Kenapa? Karena blockchain ini dan cryptocurrency, yang dimana cryptocurrency ini mempengaruhi harga maupun sentimen pasar. Kenapa saya bilang begitu? Karena pernyataan tokoh terkenal maupun peristiwa besar di dunia, maupun ada peristiwa di dunia itu apa sih maksudnya, kenapa gue ngarah ke sini? Karena Bitcoin ini tuh peristiwa dunia loh, bisa dibilang. Kenapa? Karena satu koin itu harganya bisa sampai mau ke M. Betul. Ya kan? Jadi itu peristiwa di dunia keuangan yang dapat membalikkan fakta sentimen pasar dan memicu adanya perubahan harga signifikan gitu teman-teman. Menurut gue sih gitu ya. Berarti lebih ke regulasi dari pemerintah ya. Itu yang dapat memajukan dan dia nggak akan FOMO gitu. Karena itu akan naik-naik terus karena adanya dukungan pemerintah untuk di bidang tersebut. Karena sampai sekarang itu belum adanya acuan dari pemerintah untuk itu tersebut, karena tidak adanya undang-undang yang dapat melindungi pemain-pemain di sana. Jadi kita perlu perubahan. Enggak. Saya nggak bisa dipancing. Saya nggak bisa dipancing. Oh, Saya gitu. perlunya langsung revolusi gitu. Oke. Nah, guys. Mantap. Digital payment udah, pinjol udah, kripto udah. Oke. Kira-kira Kita bahas crowdfunding deh. crowdfunding mulai dari tadi. Crowdfunding itu lebih ke apa ya? Suatu urun dana. Kalau kita tahu teman-teman ada mungkin nggak asing ya dengan kitabisa.com, di mana itu adalah platform urun dana, penggalangan dana antara donatur dengan yang membutuhkan dana tersebut. Mungkin Palestina. nah, Gitu. seperti itu lah. Nah, ternyata ada juga nih platform urun dana yang di mana dalam lingkup bisnis, jadi mempertemukan investor atau yang butuh dana, yang mau ngasih dana dengan pemilik usaha. Oke. Gitu. Namanya adalah Santara gitu katakanlah. Oke. Nah, Santara ini ternyata ketika dia lihat-lihat di sosmed itu banyak yang ngeluh. Dia udah naruh duitnya, ternyata yang apa ya, pengelolanya itu nggak bagi dividen, nggak laporan keuangan juga nggak jelas. Itu mungkin ada yang perlu diubah dengan sistem dan regulasi kita gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu balik lagi ke perizinan sih menurut gua. Betul. Di situ penting banget peran otoritas jasa keuangan. Karena kayak pinjol kalau nggak ada izin dari OJK aja itu udah nggak bisa kita percaya. Sama kalau crowdfunding, kalau nggak ada
perizinan dari otoritas jasa keuangan itu nggak bisa kita percaya, dan jangan sampai Ya. mereka tuh tergiur buat ikut menghimpun dana gitu loh. Iya, makanya kita perlu perubahan. Balik lagi evolusi. Regulasi kan. Regulasi financial teknologi. Nah, itu. Dan tadi tuh sampai aku potong lagi. Aku mau ngasih tahu juga nih ke teman-teman. Dan tadi kita mention OJK ini, kenapa kita mention OJK? Karena tadi adanya pengawasan, dan fungsinya itu adalah pengawasan dan pembuatan regulasi. Oke. Aku juga mau mention OJK ini harus lebih cekatan dalam perlindungan konsumen. Kenapa? Karena banyak pinjol-pinjol yang di lingkungan kita, di lingkungan Telkom University, yang stres karena tidak bisa membayar. Dan sampai didatengin bukan bodyguard, Debt collector. debt collector. Nah, itulah fungsi OJK. Seharusnya itu lebih apa ya, pengawasan terhadap lembaga keuangan yang sendiri, dan memberikan izin itu tidak cuma-cuma gitu. Yang memberikan izin tidak diawasi gitu. Karena kan di Indonesia ini harus memberikan izin tidak diawasi dengan cekatan gitu. Jadi harusnya juga memberikan izin operasional dan langsung melakukan pengawasan gitu. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dimana bisa menjadi penerus bangsa ini menjadi penerus deretan utang di Indonesia gitu. Jadi dari segi impact ya, kalau fintech ini ternyata ada positif negatifnya kan. Betul. Di satu sisi benar-benar membantu kita gitu kan, membantu dalam hal efisien, cepat, lebih mudah. Di satu sisi juga dalam sektor keamanan, terus juga dalam kemudahan itu sendiri malah jadi bumerang kan, jadi ada ujungnya. Nah, jadi kita dikejar-kejar juga kalau yang tidak tahu benar-benar gitu. Gitu sih. Bahkan itu bisa yang paling fatal itu bisa menghilangkan nyawa. Ada yang bunuh diri juga kan? Betul banget. Ada yang bunuh diri, ancaman pembunuhan mungkin ya, tidak dapat atau tidak sanggup membayar gitu kan. Tadi permalukan contoh KTP yang disebar, ini dia punya utang. Bener. Aku pernah ada gitu. Nah itu tuh nyambung lagi dari keamanan platformnya gitu. Itulah tugas OJK tadi. Nah iya, kenapa? Data kita tuh sangat penting gitu. Jangan sampai bocor, karena kalau bocor itu data kita bisa digunakan oleh orang untuk meminjam uang gitu. Itu Tapi ya keseringan di Indonesia itu juga data-data warga. waduh. Bukan Itu juga Indonesia oknum. tapi bocor lah. kayaknya bukan bocor, tapi memang dijual. tapi emang gampang diretas aja kayaknya. Ibarat ini kayak kertas banget kayaknya. Nah, ini artinya financial teknologi ini harus sejalan dengan pertumbuhan teknologi Cyberenium. bukan Ada Katanya trainernya kan. iya, jadi agar keamanan data, terus informasi data itu tuh benar-benar tidak sampai ke tangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Banget. itulah yang dibilang tadi, itu butuh ahli-ahli cyber, mana mesti diketerbukakan oleh cawapres negara. Ya itu pasangan dan gemoy. Jadi kampanye mulu ya. Semoga dapat revolusi mental ya, bukan revolusi mental aja, revolusi ketahanan kepada Indonesia yang nakal gitu. Indonesia nakal. Oke. Mungkin itu aja nggak sih? Kalau gitu lu bisa ngasih kesimpulan? Kesimpulannya paling gini sih. Gemoy. Enggak, perubahan. Ya teman-teman ini Kesimpulan tentang financial teknologi. Amin satu itu. Tentang financial teknologinya. tentang financial teknologi itu sendiri perlu kita selektif dan juga hati-hatilah. Di satu sisi fintech ini membawa kemudahan dan dampak positif buat kita, tapi di satu sisi lain menjadikan apa ya, suatu ancaman juga kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya itu. Betul. Gitu. Betul sekali. Kalau lu gimana Fik, tentang fintech?
Sebenarnya kalau tentang fintech simple, bagaimana kita memfungsikannya dengan baik dan bagaimana kita bisa menggenerate fintech tersebut tuh sebagai teknologi yang kita kemukakan dan bermanfaat untuk kita sendiri maupun banyak orang, sampai disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kalau menurut bro, vintage ini akan terus bertumbuh seiring dengan berjalannya teknologi. Jadi seiring berkembangnya teknologi, kita ini harus bisa benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang ternyata malah jadi bumerang kayak yang tadi sempat dibahas. Betul. Jadi itu sih teman-teman soal financial technology dari podcast Stage. Touch tuh. Podcast Stage, podcast financial technology. Sekian dari kami. tunggu lagi ya di podcast berikutnya. See you. Bye bye. Duh, jangan